Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, siang hari ini kita diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita ditakdirkan pada tempat yang baik, melakukan perbuatan yang baik. Semoga dengan wasilah itu kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini ada 3 nasihat dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Yang pertama yaitu nasihatnya malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Jibril, ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuh. Cintai apapun, siapapun yang engkau cintai, tapi suatu saat engkau akan berpisah dengan sesuatu yang engkau cintai. Maka di dalam kitab Ayyuhal Walad, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan yang bahwa setiap manusia ini memiliki sesuatu yang ia cintai, namun pada akhirnya yang ia cintai tersebut ternyata hanya batas di dunia saja. Kita cinta kepada harta, namun harta tersebut sebatas dunia. Kita cinta kepada keluarga, namun keluarga tersebut sebatas dunia. Tidak ada yang cinta itu sampai ke akhir hayat ataupun dunia akhirat. Semuanya sebatas dunia. Lalu bagaimana solusinya agar kita mencintai namun cinta tersebut dunia wal akhirah? Maka tercatat cinta yang sampai akhirah adalah cinta kepada amal yang soleh. Amal soleh yang menemani kita sampai akhirah. Amal soleh yang ada fid dunya wal akhirah. Selain daripada itu cuman fid dunya saja, di dunia saja. Maka oleh karena itu, dikarenakan amal soleh ini yang merupakan cinta yang sampai akhirat, kalau kita cinta kepada anak, jangan sampai sebab cinta itu kita tinggalkan kewajiban kita kepada Allah. Kalau cinta kita kepada harta, jangan sampai cinta harta tersebut meninggalkan kewajiban kita kepada Allah. Kalau cinta kepada jabatan, jangan sampai karena cinta jabatan tersebut membuat kita melakukan sesuatu yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya para jemaah sekalian, kita pada akhirnya akan tinggal sendiri. Sebanyak apapun kawan kita di dunia, sebanyak apapun pengikut kita di dunia, sebanyak apapun anak kita di dunia, pada akhirnya ya kita sendiri juga. Maka oleh karena itu carilah teman kita agar kita tidak sendiri, yaitu yang menjadi teman kita di akhirat adalah amal soleh. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fid dunya wal akhirah. Kata Allah, kami telah menentukan kehidupan mereka ini di dunia. Bagaimana hidup kita di dunia? Maka Allah sudah menentukan. Ada yang jadi pejabat, ada yang jadi petani, ada yang orang kaya, ada yang orang miskin, ada yang lain sebagainya. Allah sudah menentukan kehidupan kita masing-masing. Kalau Allah sudah menentukan, kata Imam Ghazali, kalau Allah sudah menentukan, maka jangan iri dengan kehidupan orang lain.
Kita hidup miskin jangan iri dengan kehidupan orang ganti yang kayu. Kita hidupnya biasa jangan iri dengan kehidupan orang lain yang memiliki jabatan. Kita kehidupan kita seperti ini jangan iri dengan kehidupan orang lain. Kenapa? Karena itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus belajar menerima hidup apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sibuk dengan mengukur hidup orang lain, bukan sibuk dengan hal orang lain dan sebagainya. Contoh, kita yang hidup di pasar ini, ada tokoh mungkin yang tidak terlalu laris, ada tokoh yang selalu laris, maka jangan iri dengan kehidupannya, jangan iri dengan bisnis orang lain, karena Allah telah menentukan bagaimana kehidupan kita di dunia. Kayakah, miskinkah, banyak hartakah, ataupun tidakkah, memiliki jabatan ataupun tidak, maka Allah telah menentukan. Cuma kita harus belajar. Mari kita terima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk mendapatkan ridha Allah, kita harus ridha terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis juga ada disampaikan, siapa yang ridha dengan rezeki yang sedikit yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan ridha dengan amal soleh yang sedikit dilakukan oleh seorang hamba. Maka belajar menerima. Artinya kalau dalam ilmu tasawuf itu, belajarlah qanaah, merasa cukup apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada orang yang hidup di dunia ini, dia menganggap yang bahwa kemuliaan tersebut dengan banyak harta, kemuliaan tersebut dengan tinggi jabatannya, kemuliaan tersebut dengan banyak pengikutnya, sehingga banyak orang dengan sebab mencari harta agar mulia, dia hantam segala-galanya. Harta haram kah? Harta halal kah? Yang penting aku kaya. Kenapa? Pengen mulia. Ada orang yang menjadi mulia melalui jabatan, sehingga dengan sebab mencari jabatan ni segala jadi. Yang haram pun jadi, yang halal pun jadi, yang tak tahu status pun jadi. Halal haram hantam. 3H kata orang, halal haram hantam. Untuk apa? Jadi mulia di hadapan manusia. Ada orang untuk mendapat kemuliaan, dia beranggapan bahawa banyak pengikut, sehingga dia tebar fitnah. Si anu tu macam ni, si anu tu macam ni, beliau tu macam kau, macam ni, segala macam. Tebar fitnah untuk apa? Agar banyak pengikut. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman dalam Al-Quran, inna akramakum indallah atqakum. Kemuliaan tidak diukur dengan banyak harta, kemuliaan tidak diukur dengan tingginya jabatan, kemuliaan tidak diukur dengan banyaknya pengikut. Bisa saja hidup miskin kita menjadi mulia, bisa saja tidak memiliki jabatan kita menjadi mulia, bisa saja kita hidup terasing tanpa pengikut kita menjadi mulia, karena nilai mulia itu adalah pada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nilai hidup ini bagaimana kita menggunakan. Kalau kita menggunakan hidup pada taat, mulia. Harta banyak digunakan taat, mulia harta. Hidup ini panjang umur digunakan taat, mulia itu hidup. Jabatan tinggi kita gunakan pada taat, maka hidup tersebut akan mulia. Tetapi apabila semuanya digunakan untuk melarang, melanggar sesuatu yang telah menjadi larangan Allah, maka dia akan menjadi hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita ke depannya, yang pertama belajar bersyukur atas nikmat Allah, yang kedua mari kita jaga diri kita agar tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.